Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu bihi salafunas salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asri kulli ainil mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyi wa mas'ud. Amma ba'du. Jinabal kurama masyayikhanal a'izza, para asatid, para pengurus Yayasan Mukti Indonesia Raya yang selalu kami hormati, aparatur pemerintahan, Bapak Ketua RW, Bapak Buyung Iksal. Sudah lama banget nggak ketemu sama beliau ya. Saya tadi berharap memang benar-benar datang ya, alhamdulillah ya. Kalau nggak datang saya mau belum ceramah ya. Saya kangen beliau karena dulu pernah ketemu Pak. Ini sedikit saya cerita Pak RW. Beliau itu dulu pernah datang ke pengajian saya, itu pengajian malam. Beliau datang bersama Pak Jamil. Itu malam. Saya dulu pernah punya pengajian bapak-bapak itu mulai jam 10 berakhir jam 3 pagi. Itu pengajian dulu. Sekarang udah bubar. Nah, sekarang ketemu lagi alhamdulillah ya. Beliau sempat hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kesuksesan, dan dikabul seluruh hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua RT, para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua saya, Bapak Marjoni, para pembina Yayasan Mukti Indonesia Raya, dan kepada Bapak Hernu yang sedikit maksa saya datang ke sini. Sebenarnya jam ini saya ada taklim ibu-ibu, itu rutinitas. Udah ada 14 tahun ada kajian itu. Tapi kalau diundang Yayasan Yatim Piatu saya susah untuk nolak, takut kualat. Ini saya diundang dadakan adik-adik ya. Pak Hernu ngundang saya malam Jumat kemarin. Pas saya lagi ngisi kajian gabungan Majelis Taklim Setia Mekar ama Mangunjaya bertempat di GOR. Itu banyak di situ. Pak Hernu ke rumah, saya masih di situ. Pulang setengah 10, istri saya bilang tadi ada dari yayasan ke sini. Siapa? Kayaknya Pak Hernu yang dulu pernah ngundang. Alamat nih, saya bilang gitu. Saya nanya sama istri saya, ada apaan? Katanya suruh ngisi maulid. Kapan? Hari Minggu. Terus jamnya habis asar. Mati nih. Ya udah, alhamdulillah ya. Majelis taklim saya liburkan. Saking cintanya saya sama anak-anak Yayasan Mukti Indonesia Raya, saya hadir ke sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang kami hormati, walaupun masih dalam suasana PPKM, tadi yang disampaikan oleh Bapak Pembina kita, PPKM itu sebenarnya nyakitin Pak RW, menyakitkan, apalagi yang level 4. Oh, wedes banget Pak RW. Apa itu PPKM? PPKM itu pengurangan pendapatan kiai dan mubalek. Allah, adanya PPKM, ngaji nggak boleh, tablik akbar nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, suruh di rumah mulu. Padahal tujuannya itu ya, biar nggak nambah positif COVID-nya. Tapi menurut penelitian ternyata makin lama di rumah ternyata positifnya makin banyak. Bukan positif COVID tapi positif hamil. Itu PPKM. Nah, di PPKM itu ada 5M yang harus kita penuhi. Betul nggak? Ada yang hafal? 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Kata saya kurang 1 tuh. Jadi 5M tersebut nggak akan ada gunanya tanpa M yang ke-6. Apa M yang ke-6? Yang paling penting lagi yaitu memanjatkan doa. Tanpa doa yang dipanjatkan, PPKM akan terus dan terus. Hal itu kita mengacu kepada sejarah peristiwa yang terjadi kepada salah satu nabi dan utusan Allah yang bernama Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah mengalami lockdown, pernah PPKM pada masanya. Di mana lockdownnya Nabi Yunus? Nabi Yunus pernah di lockdown di dalam perut ikan. Jadi pada waktu Nabi Yunus itu ditelan ikan, pasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim. Waktu Nabi Yunus naik kapal, naik perahu, di situ perahunya oleng, keberatan beban. Ya. Kata supirnya kapal, apa supirnya kapal namanya? Nakoda. Ini pinter banget nih Yayasan Mukti Indonesia. Saya jadi jatuh hati nih sama anak-anak. Kata nakodanya, penumpang, turunin, lemparin beban-beban yang berat biar kapal ini nggak oleng. Dilempar, dibuang, tapi tetap aja oleng. Akhirnya di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat ayat 130 sampai 134 disebutkan di situ, pasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya diadakan undian. Yuk diundi nih, siapa yang namanya keluar maka harus loncat dari kapal. Diundi pertama yang keluar namanya Nabi Yunus. Nggak enak katanya nakodanya. Nah yang keluar namanya Nabi lagi. Nggak enak nih. Diundi yang kedua lagi, ternyata namanya Nabi Yunus juga. Sampai ketiga, diundi yang ketiga, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus loncat dari kapal, disambut oleh ikan paus. Nah disitulah di lockdown. Nah kita lihat apa yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Ternyata bukan memakai masker.
Walaupun kita mau pakai masker setebel kasur, ya, tebel nggak kasur? Tebel. Tapi kalau nggak pakai doa, maka tidak akan menghilangkan PPKM. Di ayat situ tersebut disebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus bukan tergolong orang-orang yang banyak memanjatkan doa kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Nabi Yunus akan berada tetap di perut ikan sampai datangnya hari kiamat. Maka kondisi ini, kondisi COVID ini akan terus begini tanpa adanya doa-doa dari kita semua. Mungkin yang sekarang levelnya udah level 1 mungkin ya, kita berharap mudah-mudahan levelnya segera hilang, amin. Mudah-mudahan COVID ini segera hilang sehingga kita bisa bebas kembali, amin ya rabbal alamin. Apalagi doanya dari anak yatim, insya Allah terkabul, amin dong. Nah, baik Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, sore hari ini kita bersilaturahim di yayasan ini dalam rangka ikut serta memperingati hari kelahiran manusia agung, manusia yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna, baik lahir maupun batinnya. Wajahnya cakep. Pernah ketemu Nabi Muhammad? Nggak pernah ketemu. Wajahnya gantengnya udah. Nabi Yusuf yang terkenal tampan. Tuh, tahu Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf? Nabi Yusuf yang terkenal tampan. Pada waktu itu pernah Nabi Yusuf ini diadopsi oleh seorang raja Mesir. Nah, lama-lama istrinya raja ini terpikat sama anak asuhnya. Lalu kemudian tersebar isu tersebut, ya biasa bisik-bisik tetangga. Tahu nggak, istrinya raja ternyata suka sama anak sendiri. Katanya istrinya raja namanya siapa namanya? Siapa namanya? Zulaikha. Ada yang namanya Zulaikha? Pantesan nggak tahu namanya. Siapa namanya? Namanya. Sini namanya siapa? Tuginem. Namanya Zulaikha. Sampai informasi ini ya terdengar ke seluruh rakyatnya. Zulaikha nggak tinggal diem, belum tahu aja Yusuf kayak apa katanya. Akhirnya Zulaikha ngundang tuh ibu-ibu PKK yang ada di situ, diundanglah untuk datang ke istana. Pas datang ke istana sama Zulaikha, ibu-ibu PKK tadi yang suka gosip tadi itu dikasih buah, tiap-tiap orang dikasih 1 piring, kemudian dikasih pisau. Buah 1 piring dikasih pisau. Dah, kata Zulaikha, ibu-ibu PKK silahkan dikupas, dinikmati, itu hidangan dari saya. Pas lagi ngupas buahnya, Zulaikha bilang sama Yusuf, Yusuf keluar gih. Gak usah negor sama ibu-ibu PKK, itu cukup lewat aja. Cukup lewat aja. Nabi Yusuf keluar dari kamar, jalan di depan ibu-ibu PKK. Di surat Yusuf nanti adik-adik bisa baca. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Kok nggak ada suaranya sih?
Sekali lagi. Apa sih? Ya. Sekali lagi ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahu qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tuh. Ketika ibu-ibu PKK ini ngelihat wajah tampannya Nabi Yusuf alaihi salam, mereka tersepona. Apa? Tersepona ya. Ya, ini hawanya kalau lapar begini ya. Pesona. Terpesona dia. Wa qatta'na aydiyahunna, saking tampannya Nabi Yusuf sampai ibu-ibu PKK tadi sengaja tanpa sadar yang dipotong bukan buahnya tapi yang dipotong tangannya. Dia bilang, waduh ini mah bukan manusia ini mah malaikat, gantengnya luar biasa. Nah, kata Julaiha, kamu yang baru ngelihat aja kayak gitu, gimana saya yang lihat tiap hari? Cakep kan? Ganteng. Nah, kegantengan Nabi Yusuf tersebut jika dibandingkan dengan Rasulullah yang kelahirannya kita peringati hari ini, itu jauh dan jauh. Tapi lihat, walaupun Rasulullah tersebut fisiknya luar biasa tampan, gak ada cacatnya, tapi Allah memuji Rasulullah bukan ketampanannya, bukan bentuk fisiknya, tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Apanya yang dipuji? Yang dipuji apanya? Coba lihat sini. Coba lihat sini ya. Ini lagi makan apa lagi minum? Gak lagi ngapa-ngapain ya? Yang dipuji oleh Allah siapa? Akhlaknya. Yang dipuji oleh Allah siapa? Rasulullah. Apanya yang dipuji? Akhlaknya, bukan ketampanannya, bukan mukanya, bukan bentuk fisiknya, bukan gendutnya, bukan kurusnya. Maka yang terpenting adalah akhlak. Nah, di antara misi besar diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di antara akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita teladani adalah apa? Perhatiannya kepada anak yatim. Ada cerita, mau denger nggak? Ada cerita, mau denger nggak? Ada cerita, mau denger nggak? Mau denger? Ngadep sini dong. Ngadep sini dong. Nanti yang ngadep ke sini saya kasih duit. Saya kasih duit satu orang 100.000. Mau? Tapi ngambilnya antri ya, di lubang buaya. Mau? Ngadep sini makanya. Oh, udah 5:30, dikit lagi selesai ceramahnya. Ada cerita. Ini berkenaan dengan bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada anak yatim. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, cerita ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Saat Rasulullah SAW pernah sekali tempo Rasulullah mau berangkat menuju sholat Idul Fitri. Rasulullah berangkat bersama para sahabatnya mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah melihat anak-anak kecil pada main, pada lari-lari, seneng bercanda, pakaiannya pada bagus-bagus, pada bawa makanan semuanya, kayak anak-anak sini bawa makanan tuh ya. Tapi Rasulullah itu ada satu teman
pemandangan yang menarik perhatian Rasulullah. Di antara anak-anak yang lagi senang tadi, yang lagi bergembira tadi, ada satu anak yang duduk menyendiri. Nangis dia, pakaiannya lusuh, compang-camping, badannya awut-awut, rambutnya awut-awutan. Akhirnya Rasulullah berkenan untuk menyetop terlebih dahulu, gak berangkat ke masjid dulu, disamperin tuh anak kecil tadi. Rasulullah bertanya, malaka tabki fala tal'abu ma'ahum. Hei anakku, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu gak ikut main sama teman-teman kamu tuh? Teman-teman kamu lagi seneng, lagi bahagia nih, Idul Fitri, hari berbahagia, hari senang-senang. Kenapa kamu menyendiri di sini, nak? Kenapa kamu gak ikut sama teman-teman kamu main, nak? Kenapa kamu nangis di sini, nak? Si anak tadi ngomong, dia nggak tahu kalau yang nanya adalah Rasulullah, nggak kenal. Apa jawaban anak tadi yang nangis tadi, yang sendirian tadi, yang pakaiannya compang-camping, rambutnya acak-acakan tadi? Dia bilang, mata abi, ayahku udah nggak ada, bapakku udah meninggal ketika berperang, ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ibumu kemana, nak? Wa tazawwajat ummi, ibuku udah nikah lagi, pak. Nikah lagi, iya. Terus kenapa kamu nggak diem di rumah, nak? Wa akhrajani zawjuha min baiti, suami ibuku yang baru mengusirku, pak, dari rumah peninggalan ayahku. Walaisa li ta'amun wala syarabun wala siyabun wala baitun. Saya udah nggak punya makanan, nggak punya yang akan saya minum, nggak ada baju yang mau saya pakai, nggak ada. Rumah peninggalan ayahku pun, pak, juga diambil sama suami ibuku. Falamma nadartul yauma ila sibyan dawil aba, maka ketika hari ini, pak, hari yang berbahagia ini, saya melihat teman-teman saya yang lagi senang berbahagia, yang punya orang tua itu, saya jadi sedih, saya jadi teringat kepada ayahku yang meninggal saat perang bersama Rasulullah. Ketika saya ingat itu, pak, jadi saya berpikir, seandainya saya saat ini masih punya ayah, mungkin nasib saya nggak seperti ini, pak. Tuh anak cerita sama Rasulullah. Langsung Rasulullah fa'akhadha biyadihi, langsung Rasulullah dia peluk tuh anak, dia pegang tangannya. Apa? Rasulullah bilang apa? Ya sobi, wahai anakku, hal tardoni an akuna aban. Nah, mau nggak kalau misalkan aku jadi ayahmu? Wa Aisyata umman, Aisyah jadi ibumu. Wa Aliyan amman, dan Sayyidina Ali jadi pamanmu. Wa Fatimata ukhtan laka, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Langsung sadar dia, Masya Allah, apakah anda ini Rasulullah? Iya, nak, aku adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mau, pak. Akhirnya itu anak kecil oleh Rasulullah dipeluk, dibawa pulang, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih jajan. Lalu kemudian dia balik lagi ke teman-temannya, dia bercanda, dia senang, dia gembira karena penampilannya udah sama dengan anak-anak yang lain. Nah, melihat perubahan tersebut, teman-temannya tadi tuh nanya, hei, kamu kenapa sekarang berubah? Berubah kenapa? Tadi saya lihat kamu nangis sendirian, sekarang kamu kok senang, sekarang kamu kok bahagia. Kenapa? Iya, yang tadi sebelumnya saya nggak punya ayah, yang tadinya saya nggak punya saudara,
Yang tadinya saya nggak punya baju, saya nggak punya makanan, saya nggak punya minuman, sekarang saya punya ayah. Siapa ayah kamu? Rasulullah. Siapa saudara kamu? Fatimah. Siapa ibu kamu? Aisyah. Sampai adik-adik, anak-anak yang lain tuh, bapak-bapak sampai iri. Oh, seandainya bapakku mati ya, saya bisa jadi anak angkatnya Rasulullah. Sampai bilang begitu. Tapi ya nggak boleh. Katanya tadi Bapak Pembina, kita nggak boleh nyalahin diri kita. Karena kita lahir dari siapa, kondisi kita gimana, itu bukan pilihan kita. Itu semua udah skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berkecil hati. Dan bagi para donatur, saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih. Perlu kita dasari, bapak-bapak, ibu-ibu, sadari bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di dalam hadis sahih, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Setiap pagi hari itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Malaikat dua-duanya itu berdoa kepada Allah. Saya mau nanya, kira-kira kalau malaikat yang berdoa dikabul nggak doanya? Dikabul. Kalau malaikat yang berdoa diijabah nggak doanya? Pasti diijabah, karena malaikat nggak pernah punya dosa. Malaikat yang pertama itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ati munfikon khalafa. Doanya tuh, ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang mau mendermakan hartanya di pagi hari ini. Ya Allah, berikan ganti yang lebih kepada orang yang mau ngasih fakir miskin, kepada orang yang mau ngasih yatim, kepada orang yang mau ngasih du'afa. Ganti-ganti yang lebih baik dan lebih banyak ya Allah. Amin. Itu doanya malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua juga berdoa, dia nggak mau kalah. Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada hartanya orang yang di pagi hari ini pelit, gak mau berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah, digerakkan hati kita ikut serta membantu fakir miskin. Amin. Ikut serta membantu yatim. Amin. Adik-adik nggak usah berkecil hati, nggak usah pesimis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan Bapak Pembina tadi, lahir juga udah nggak punya ayah, tapi dengan kegigihan beliau, dengan ketekunan beliau, kita bisa lihat, kita bisa lihat kesuksesan beliau luar biasa. Bahkan tempat yang didiami beliau, baik Mekah maupun Madinah, menjadi tempat yang makmur. Madinah itu dulu namanya Yasrib. Yasrib itu gersang. Ketika beliau pindah ke sana dan meninggal juga di sana, berubah nama menjadi Madinah, kota. Ya, mudah-mudahan adik-adik semuanya pada saatnya nanti bisa berkunjung ke Baitullah, bisa bersilaturahmi, bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa melakukan haji dan umroh, dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Doa. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, baik yang tersembunyi maupun yang udah kita ucapkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja wa umrata li baitil haram wa li ziyarati qabri nabiyyika alaihi salam miraran fi kulli sana fi sihatin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.